Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita sama-sama memuji dan menyembah Tuhan kita, sebab Dia baik, selama-lamanya Dia baik. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kesetiaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih untuk setiap rancangan dan rencana-Mu yang terbaik dalam hidup kami Tuhan. Kami tahu Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami tahu Tuhan Engkau tidak pernah membiarkan kami melewati setiap musim dalam hidup kami. Apapun itu Tuhan yang akan terjadi dalam hidup kami, kami mau katakan bahwa Engkaulah kekuatan kami. Kekuatan yang dari Tuhan itu sanggup memulihkan, sanggup menyembuhkan, dan sanggup membuat setiap kami mampu Tuhan untuk melewati setiap musim dalam hidup kami. Sebab itu biarlah pagi hari ini Tuhan kami boleh menerima kekuatan yang baru yang dari Tuhan, sehingga apapun yang akan terjadi dalam hidup kami Tuhan, kami mau tetap percaya bahwa kami adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus atas kesetiaan-Mu dalam kehidupan kami. Haleluya, haleluya. Kami katakan
Salam dan salam jumpa kembali para pemirsa Ada Jawaban TV dimanapun Bapak Ibu saudara-saudari berada. Baiklah, sebelum merenungkan firman Tuhan pada hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami dalam surga, kembali kami menghadap hadirat-Mu pada hari ini. Kami menaikkan ucapan syukur terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang hari yang sudah kami lewati. Kami bersyukur hari yang baru ini masih Kau anugerahkan kepada kami untuk kami beraktivitas kembali, dan sebentar lagi kami hendak merenungkan akan sebagian firman-Mu. Buka setiap hati dan pikiran kami sehingga kami boleh menangkap apa yang menjadi pesan firman-Mu pada hari ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Baik, pada hari ini saya berikan tema doakan musuhmu, ya, dari Injil Lukas 6 pasal 27 ayat yang ke-28. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, definisi seorang musuh tidak selalu menggambarkan seseorang yang mengerikan, ya. Kita membayangkan berada dalam situasi perkelahian atau pertengkaran. Dalam kehidupan sehari-hari yang disebut musuh bisa didefinisikan sebagai rekan kerja, teman, bahkan tetangga yang bergosip untuk menjatuhkan reputasi seseorang. Bisa juga kompetisi bisnis dengan metode licik untuk membuat seseorang gulung tikar, seseorang yang melobi pimpinan, ya, untuk menyingkirkan orang dalam jabatan tertentu dan lain sebagainya. Bapak Ibu saudara Tuhan, ya, kenyataan ketika menghadapi musuh, manusia secara alami tidak mungkin berpikir untuk berdoa bagi musuhnya. Kalau bisa membalas. Tetapi Tuhan Yesus meminta kita untuk berdoa bagi musuh kita. Dan ini bukan hanya sebuah permintaan biasa, melainkan sebuah perintah. Ya, kalau perintah itu berarti kan mau tidak mau, suka tidak suka harus dilaksanakan. Ada alasan yang sangat mulia ketika Tuhan Yesus memerintahkan setiap pengikutnya untuk berdoa bagi musuh. Ya, karena dengan demikian kita menjadi anak-anak Allah Bapa di surga, di mana Bapa di surga juga menerbitkan matahari dan hujannya bagi kepada orang baik maupun orang jahat. Berdoa bagi musuh adalah sebagai tanda hubungan baik kita dengan Allah Bapa. Mendoakan musuh juga tidak hanya menandakan hubungan baik kita secara vertikal dengan Tuhan Yesus, tapi juga berdampak kepada hubungan kita dengan musuh itu sendiri. Rasul Paulus melalui kitab Roma pasal 12 ayat 20 di sana dikatakan, tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Ya, dengan kata lain, saat kita berbuat baik kepada musuh dan mereka menerima berkat melalui doa kita, itu adalah hal yang akan mempermalukan mereka.
Sebab pada dasarnya ketika seseorang bertindak sebagai musuh, ya, orang itu sudah memperkirakan bahwa kita akan memberi perlawanan. Ya. Mereka tidak akan berpikir bahwa kita akan memberi pipi kiri kita dan mendoakan kebutuhan mereka kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara Tuhan, selain itu saat kita mendoakan musuh kita, maka tanpa kita sadari kita sedang menghadirkan damai sejahtera ada di dalam kehidupan kita. Sebab kalau kita tidak lakukan, maka kehidupan kita akan semakin terperosok dalam permainan si jahat. Namun ketika kita bertindak sesuai perintah Tuhan Yesus dengan cara kita membawa musuh kepada Allah Bapa, melawan kejahatan dengan kebaikan, melembutkan hati kita dari hati yang geram dan melepaskan kepentingan pribadi kita untuk kepentingan orang banyak, maka dengan demikian kita sedang membawa diri kita semakin serupa dengan Yesus. Tetapi aku berkata kepadamu, Tuhan Yesus berkata kepada kita semua, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu, karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Bapak Ibu saudara Tuhan, ketika seseorang menjadi sulit untuk dikasihi, kasihilah mereka lebih keras lagi. Oleh karena itu, doakan mereka lebih banyak lagi. Karena begitulah cara kita mengatasi kejahatan dengan kebaikan. Bapak Ibu saudara Tuhan, pada bulan April yang lalu kami sekeluarga memperingati 1000 hari pulangnya ibu dari istri saya. Jadi kira-kira 1000 hari yang lalu ibu mertua itu mengalami sakit yang tidak diduga oleh kami semua, Ada tumor di kepala dan kemudian harus dioperasi. Operasinya berhasil, tumor itu menjalar menjadi kanker dan harus mengalami beberapa kali kemoterapi, dan akhirnya Tuhan izinkan untuk pulang. Kami semua merasa sedih karena ibu dari istri saya ini sangat aktif di gereja, sangat ramah dengan tetangga, bahkan di lingkungan itu sangat disegani. Nah, kenapa kok bisa sakit yang di luar dugaan itu? Setelah kami berdoa, kami bergumul dan ternyata mendapat jawaban bahwa ada orang yang tidak suka dengan kakak dari istri saya. Jadi ceritanya kakak ipar saya itu mendapatkan promosi, naik jabatan menjadi kepala sekolah, dan yang menjadi kepala sekolah turun menjadi guru biasa. Dan itu mengakibatkan dia sakit hati, iri hati. Dan kemudian dia dengan kekuatan tertentu menyerang orang yang dikasihi, dan kenalah pada ibu mertua saya atau ibu dari istri saya. Kami sudah berdoa minta kesembuhan, tetapi Tuhan izinkan untuk pulang.
Dan itu di luar dugaan karena yang mengirim atau yang membuat sakit itu teman satu pekerjaan ya, satu gereja, bahkan aktif dalam pelayanan ya. Dalam foto profilnya itu foto dengan para rohaniawan seperti itu. Dan itu sangat di luar dugaan. Tetapi kami menyerahkan semuanya itu kepada Tuhan ya. Karena ya sudah berlalu dan itu sudah 1000 hari. Dan beberapa waktu yang lalu kami mendengar kabar bahwa orang yang mengirimkan sakit itu mengalami sakit yang sama seperti ibu mertua saya, ibu dari istri saya. Sakit yang sama dengan perlakuan yang sama, harus dioperasi di kepala dan seterusnya. Sebagai manusia biasa, bagaimana kita menemukan hal itu? Apakah wah puji Tuhan dapat balasan seperti itu? Saya hanya mengatakan kepada istri saya ya, ingat doa Bapa kami yang berkata, ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan itu secara manusia memang berat, tapi itu harus dilakukan untuk mengampuni orang tersebut. Bapak Ibu saudara Tuhan, doakanlah musuhmu dan berdoalah bagi mereka, mintakan berkat bagi mereka, dan jangan membalas dendam karena pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu pada kesempatan hari ini. Kami sudah merenungkan, kami sudah menerima setiap pesan firman-Mu, dan biarlah firman-Mu ini boleh tertanam dalam setiap hati kami boleh merenungkan dan kami boleh melakukan sepanjang hari sesuai dengan perintah-Mu, mendoakan setiap musuh kami. Terima kasih kepada Bapa yang baik. Saat ini kami juga berdoa untuk para hamba-Mu di seluruh muka bumi dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan tetap menyertai, Tuhan tetap memberkati usaha, memberkati pekerjaan pelayanannya. Dan apapun yang diusahakan dibuat Tuhan berhasil. Apa yang menjadi kebutuhan kiranya Tuhan yang mencukupkan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, melalui Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, jajaran MPR, DPR, TNI, Polri, sampai pemerintahan yang ada di daerah, Gubernur, Wali Kota, Bupati, RT, RW. Tuhan juga memberkati, diberikan hikmat, sehingga setiap keputusan yang diambil mendatangkan sukacita dan sejahtera bagi kami semua. Berdoa buat para pemirsa Ada Jawaban TV dimanapun mereka berada. Tuhan juga memberkati apa yang menjadi usaha, apa yang menjadi pekerjaannya, bahkan dalam studi, keluarga dan pelayanan, semuanya dibuat Tuhan menjadi berhasil. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai bertemu pada program berikutnya. Salam sehat selalu, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua.